Bab 2751 Pantas Mati. Sekarang jiwa Yuan Huairen telah terbebas dari batasan tubuh fisiknya, ia telah berubah menjadi tubuh roh ilusi. Ia bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan dan ia penuh harapan bahwa ia dapat lolos dari formasi 7 pembunuhan guntur surgawi. Sayang sekali dia terlalu memikirkannya. Mustahil untuk melarikan diri dari formasi tingkat 9 hanya dengan satu jiwa. Begitu dia bergerak, guntur bergemuruh di depannya, dan tak lama kemudian jaring petir yang rapat terbentuk. Jiwa itu menghantam jaringan petir dan segera disambar beberapa petir secara berurutan, mengeluarkan lolongan melengking. Namun sebelum dia bisa melarikan diri, kilatan petir di depannya dengan cepat menyelimuti dirinya, membentuk bola petir besar, dan menghilang dari pandangan semua orang. Di sisi ini, sosok Ye Bufan melintas dan menghilang dari tempatnya, tenggelam ke dalam bola guntur. Ada kilatan petir di luar tetapi di sini sunyi. Jiwa Yuan Huairen terperangkap di sini, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Melihat Ye Bufan muncul di depannya, dia tidak lagi peduli dengan wajahnya. Kakinya menjadi lemas dan dia berlutut di udara. Tuan Ye, kumohon biarkan aku pergi. Aku akan melakukan apapun untukmu. Pada saat ini, dia benar-benar putus asa. Dia tidak dapat memalsukan kematiannya dan tidak dapat melarikan diri juga. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan. Ye Bufan tersenyum tipis, dasar orang tua licik sekali, apa kau pikir aku akan menahanmu? Dia sebenarnya tidak berencana untuk mempertahankan Yuan Huairen. Dia hendak meninggalkan wilayah laut ini dan tidak diketahui kapan dia akan kembali. Orang tua di depannya itu berbahaya, licik, dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Tentu saja ini bukan hal baik bagi keluarga Su jika dia tetap tinggal. Wajah Yuan Huairen penuh dengan permohonan, Tuan Ye, membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu. Jika kau menahanku, aku masih bisa melakukan sesuatu untukmu. Kau salah. Ye Bufan memotong ucapannya dengan senyum jenaka. Siapa bilang membunuhmu tidak ada manfaatnya? Membunuhmu akan memberiku banyak manfaat. Setelah berkata demikian, dia membalik pergelangan tangannya dan botol pemurnian iblis muncul di telapak tangannya. Alasan mengapa dia menciptakan bola petir besar untuk bersembunyi dari orang lain adalah karena dia ingin menangkap jiwa lawan. Bagaimanapun, ini adalah jiwa orang yang kuat di tahap akhir kesengsaraan. Merupakan harta yang langka untuk memurnikannya menjadi Yuan dan yang ilahi. Sayang sekali kalau sampai disia-siakan. Sepertinya kamu telah belajar banyak tentangku dalam beberapa hari terakhir. Pernahkah kamu mendengar bahwa aku telah menaklukkan jiwa ular piton penelan langit sebelumnya? Meskipun Yuan Huairen tidak mengenali botol pemurnian iblis, dia sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan pihak lain. Dia hampir mati ketakutan, lalu berbalik dan bergegas keluar dari bola guntur. Namun saat dia bergegas mendekat, dia tersengat listrik dan pusing. Lalu datanglah suatu daya hisap yang besar dan seketika itu pula ia terhisap ke dalam botol pemurnian iblis. Penguasa Istana Lancang, seorang ahli penyeberangan kesengsaraan yang sakti dan pandai dalam perhitungan, pada akhirnya tidak dapat lepas dari nasib untuk dimurnikan. Ye Bufan mengambil kembali botol pemurnian iblis dan melihat ke dalamnya. Pil senyuan yang bening muncul di dasar botol. Dia mengangguk puas. Lalu bola petir itu menghilang dan dia muncul kembali di hadapan semua orang. Meskipun tidak seorang pun melihat apa yang terjadi di dalam, tidak seorang pun melihat jiwa Yuan Huairen sejak saat itu, dan semua orang tahu bahwa ia pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Pada saat ini, orang-orang di Istana Lancang semuanya gelisah, bertanya-tanya bagaimana pemuda ini akan menghadapi mereka. Ye Bufan melirik mereka, meskipun Yuan Huairen licik dan suka berkhianat, dia benar tentang satu hal yang tidak kalian ketahui, dan aku tidak bermaksud mengejar kesalahan kalian. Sekarang kalian sudah bebas, kalian dapat memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan di masa depan. Ekspresi Feng Sijiu tampak rumit, dan akhirnya membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tuan Ye, saya mengucapkan terima kasih atas nama para murid Istana Lancang. Setelah itu, dia meninggalkan tempat ini bersama Lu Yang dan yang lainnya dan berjalan menuju bagian luar formasi. Jaring petir yang awalnya tidak bisa ditembus mundur ke kedua sisi saat mereka lewat,
memperlihatkan jalan yang bisa dilalui semua orang. Semua orang di Istana Lancang berjalan keluar dengan tergesa-gesa, namun sebelum mereka melangkah beberapa langkah, terdengar teriakan dingin dari belakang mereka, "Apakah aku membiarkanmu pergi?" Orang-orang itu begitu ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar, mengira Ye Bufan telah berubah pikiran dan buru-buru menoleh ke belakang. Namun Ye Bufan mengulurkan tangannya, dan tangan energi sejatinya meraih seseorang dari kerumunan. Itu adalah Yin Xiaobei, putri tertua Pulau Yinzu. Ternyata wanita ini, melihat situasi yang tidak ada harapan, diam-diam berbaur dengan orang-orang di Istana Lancang dan mencoba menyelinap pergi, tetapi ditangkap oleh Ye Bufan. Kau sangat berani. Kau telah membunuh ayahku dan saudaraku. Apa lagi yang ingin kau lakukan? Pada saat ini, Yin Xiaobei tidak lagi memiliki sikap arogan dan mendominasi seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak panik. Hanya saja, dia sudah terbiasa bersikap mendominasi sejak kecil. Dia tidak pernah meminta bantuan siapapun, dan tidak tahu bagaimana cara meminta bantuan. Meskipun dia jelas-jelas mengakui kekalahan, kata-kata yang diucapkannya sangat arogan dan tampak tidak koheren. Aku membunuh mereka yang memang pantas dibunuh. Tapi kau telah membunuh begitu banyak orang tak bersalah selama bertahun-tahun. Suara Ye Bufan terdengar dingin. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa kasarnya wanita ini. Ia ingin mencongkel matanya hanya dengan sekali lihat. Sebenarnya tidak perlu mempertahankan orang seperti itu. Karena ayah dan saudaramu sudah meninggal, mengapa kamu masih hidup? Pergilah dan bersatu kembali dengan mereka. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Merasakan niat membunuh yang kuat terpancar dari Ye Bufan, Yin Xiaobei benar-benar ketakutan. Selama bertahun-tahun, dia senang melihat ketakutan di mata orang lain dan perasaan mengendalikan hidup dan mati orang lain. Dia tidak pernah menyangka suatu hari situasi ini akan terjadi padanya. Wanita kejam yang membunuh orang-orang gila itu sebenarnya seorang pengecut yang takut mati. Asalkan kau membiarkanku pergi, aku akan melakukan apa saja. Aku bersedia menjadi wanitamu. Sambil berbicara, wanita itu menegakkan payudaranya yang menjulang tinggi. Dia juga tahu apa aset terbesarnya bagi para pria. Harus saya katakan bahwa ini adalah wanita yang sangat cantik, dengan wajah bak bidadari dan sosok jahat. Memiliki wanita seperti itu adalah godaan besar bagi pria manapun. Banyak lelaki yang hadir melemparkan pandangan iri padanya, bahkan Suling Suang pun sedikit gugup, takut kalau suaminya akan setuju dengan pihak lain. Wanita sepertimu berhati jahat, percuma saja kalau kamu berpenampilan cantik. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya dan sambaran petir turun dari langit, langsung membelah Yin Xiaobei menjadi ketiadaan. Melihat pemandangan ini, beberapa orang yang tersisa di Pulau Yinzu terdiam ketakutan. Pemilik pulau telah meninggal, pemilik pulau muda, dan putri tertua juga telah meninggal. Saya khawatir giliran mereka selanjutnya. Benar saja, Ye Bufan melirik mereka, lalu menoleh dan bertanya, bagaimana keadaan orang-orang ini biasanya. Lan Huixin berkata, di bawah kepemimpinan ayah dan anak keluarga Yin, Pulau Yinzu selalu kejam dan penuh pembunuhan, sangat brutal, dan tangan mereka berlumuran darah orang tak berdosa. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa setiap orang di Pulau Yinzu pantas mati. Kalau begitu, biarkan saja mereka mati. Ye Bufan terlalu malas untuk bicara omong kosong, menjentikkan jarinya, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Sekitar selusin orang di Pulau Yinzu bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka terpotong-potong oleh kekuatan guntur yang besar. Semua orang di Liga Tonghai diam-diam merasa takjub. Untungnya, Tuan Muda Ye ada di pihak mereka. Jika tidak, cara yang tegas dan kejam seperti itu akan sangat menakutkan untuk dipikirkan. Hingga saat ini seluruh pertempuran telah berakhir, Istana Lancang hancur dan seluruh pasukan Pulau Yinzu musnah. Zhang Yujing berjalan mendekat dan berkata, Tuan Ye, atas nama Liga Tonghai, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa. Setelah berkata demikian, dia membungkuk dalam-dalam, dan orang-orang dari Liga Tonghai mengikuti di belakangnya, juga membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, dengan rasa syukur di wajah mereka.
Semua orang tahu betul bahwa jika pria di depan mereka tidak muncul, hasil hari ini akan sangat berbeda, dan aliansi Tonghai merekalah yang akan hancur. Ye Bufan melambaikan tangannya dengan santai, sama-sama, tidak apa-apa. Zhang Yujing berdiri dan berkata, Ye Yixian adalah bakat yang hebat, saya sangat mengaguminya, saya bersedia melepaskan posisi pemimpin, mulai sekarang Ye Yixian adalah pemimpin Liga Tonghai saya. Bab 2752, dimulai dari perspektif kekuatan. Keputusan Zhang Yujing mengejutkan semua orang di Liga Tonghai, tetapi mereka merasa lega setelahnya. Ye Bufan baru berusia 20-an tetapi dia telah mencapai prestasinya yang luar biasa saat ini. Jika dia menunggu beberapa tahun lagi, dia mungkin akan menjadi lebih kuat daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Orang seperti itu lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin aliansi. Dia telah menyelamatkan nyawa semua orang hari ini, jadi wajar saja jika Zhang Yujing melepaskan jabatannya. Jika ada orang yang cakap seperti itu memimpin Liga Tonghai, mustahil liga itu tidak kuat. Mata semua orang dipenuhi dengan keinginan, berharap dia akan setuju. Hasilnya mengecewakan semua orang. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, saya menghargai kebaikan pemimpin aliansi Zhang, tetapi saya akan pergi dari sini dalam beberapa hari dan saya tidak tahu kapan saya akan kembali, apalagi menjadi pemimpin di sini. Baiklah kalau begitu. Zhang Yujing juga sedikit kecewa, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan dalam situasi ini. Jika Dr. Ye kembali kepada kita, aku akan segera menyerahkan posisi pemimpin aliansi kepadanya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Selama dia meninggalkan Laut Iblis, dia mungkin tidak akan pernah kembali lagi dalam kehidupan ini. Setelah mengucapkan beberapa patah kata sederhana, dia menyimpan mutiara guntur langit. Kemudian dia melambaikan tangannya dan bendera formasi berkibar dari seluruh pulau. Dia mengumpulkan semuanya ke dalam cincin penyimpanannya, dan formasi 7 pembunuhan guntur surgawi juga diangkat. Baiklah, ayo kembali. Meskipun Ye Bufan memutuskan untuk pergi, dia juga ingin mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Su dan setidaknya mengirim Su Ling Suang kembali dengan selamat terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, dia memimpin semua orang dari Liga Tonghai meninggalkan pulau itu dan bersiap terbang menuju Pulau Beiling. Namun tak lama setelah dia pergi, tiba-tiba terdengar suara tawa yang tajam. Hahaha, Ye Bufan, apakah kamu masih ingin pergi? Hari ini adalah tempat pemakamanmu. Begitu kata-kata itu terucap, 7 atau 8 sosok muncul di hadapan semua orang. Mereka adalah 3 Yuguang tua yang telah menghilang selama beberapa hari. Mengikutinya adalah putranya Yukun dan beberapa bawahan setia lainnya. Ekspresi Zhang Yuguan menjadi gelap, Yukun, ternyata kaulah pengkhianatnya. Yang lainnya tentu saja tahu pemimpin ketiga yang telah dihapus dari daftar, tetapi mereka sedikit bingung. Bukankah sama saja dengan mengundang kematian jika datang dan menimbulkan masalah saat ini? Zhang Yuguan dan Zhang Yujing, kalian masih berani pamer padaku saat ini. Kalian semua akan mati hari ini. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan raungan panjang, lalu Laut Iblis di bawah kakinya mulai mendidih seperti panci, dan ombak yang tingginya puluhan kaki terus bergulung-gulung. Wow! Setelah terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi, air laut bergulung-gulung dan sebuah kepala besar muncul di hadapan semua orang. Ini adalah hiu besar. Bedanya, ukurannya terlalu besar. Kepalanya sendiri seperti gunung kecil yang muncul dari laut. Ada juga mata hitam besar di dahi, yang tampak seperti lubang hitam, sangat aneh dan tampaknya mampu menyerap semua cahaya antara langit dan bumi. Raja Hiu Laut bermata iblis adalah monster tingkat ke-10 yang terkenal di Laut Iblis. Kekuatannya sebanding dengan kekuatan orang kuat di tahap akhir kesengsaraan. Setelah melihat pria besar ini, semua orang di Liga Tonghai mengubah ekspresi mereka. Sebelumnya, Pulau Yinzu, Liga Tonghai dan Istana Lancang bersatu untuk melawan monster di sekitarnya. Raja Hiu Laut dengan mata iblis di depan kita adalah salah satunya. Semua orang sangat akrab dengan kekuatannya yang luar biasa dahsyat. Sekarang Zhang Yujing terluka, saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh Liga Tonghai yang dapat menandinginya.
Meskipun formasi 7 pembunuh guntur surgawi milik Ye Bufan sangat kuat, namun kini formasi itu telah dibubarkan dan tidak dapat disebarkan di atas lautan luas. Melihat ekspresi orang banyak, Yu Guang tertawa penuh kemenangan. Hahaha, kalian semua takut sekarang. Ini baru permulaan, masih ada kejutan yang akan datang. Dia baru saja selesai berbicara ketika ombak besar muncul di laut di belakangnya, dan kemudian tentakel gurita besar muncul. Masing-masing tentakel ini setebal ular piton raksasa, melambai terus-menerus dan panjangnya mencapai 1 kilometer. Berikutnya muncul kepala besar, yang sedikit lebih besar dari sebelumnya. Kedua matanya yang berwarna merah darah membuat orang merasa takut pada pandangan pertama. Monster gurita bermata darah juga merupakan monster tingkat ke-10, dan kekuatan tempurnya setara dengan monster kesengsaraan tahap akhir. Wow! Sebelum semua orang sempat sadar, sebuah gemuruh terdengar di udara. Seekor binatang Phoenix laut biru besar terbang di atasnya, dengan sayapnya yang besar terbentang untuk menutupi langit dan matahari. Ye Bufan tidak asing dengan benda ini, karena baru saja melihatnya beberapa hari yang lalu. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan binatang luan laut biru, yang ada di depannya bahkan lebih kuat lagi, dan sudah sebanding dengan orang kuat di tahap akhir kesengsaraan. 3 monster tingkat ke-10 muncul bersama-sama, dan tekanan mereka yang kuat dan mengerikan langsung menyebar ke seluruh lautan. Melihat pemandangan ini, mata semua orang di Liga Tonghai dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka bahkan tidak dapat menghadapi satu Raja Hiu Laut bermata iblis, apalagi kemunculan 2 monster tingkat ke-10. Kekuatan dahsyat tersebut beberapa kali lipat lebih kuat dari Pulau Yinzu dan Istana Lancang sebelumnya. Zhang Yujing melotot ke arah ayah dan anak dari keluarga Yu. Sebagai manusia, kalian malah bersekongkol dengan monster. Ini benar-benar tidak tahu malu. Hahaha, Yu Guang tertawa keras ke arah langit. Semakin panik dan marah pihak ini, semakin bahagia dia. Lalu bagaimana? Bagaimana dengan ras manusia? Bagaimana dengan monster? Ketiga Raja Monster telah berjanji kepadaku bahwa selama kalian dipersembahkan kepada mereka sebagai makanan darah, lautan dan negara ini akan dikuasai oleh manusia di masa depan. Biasanya, kalian bersaudara pamer di hadapanku, tetapi hari ini kalian akhirnya diinjak-injak di bawah kakiku. Setelah mengatakan itu, ekspresinya berubah dan dia menatap Ye Bufan dengan tegas. Dan bocah tampan sialan ini, dia memukuli anakku dan melukaiku. Perseteruan ini harus diselesaikan hari ini. Dan harta di tangannya, mulai hari ini, adalah milikku. Dasar bajingan tak tahu malu. Su Lingsuang dipenuhi amarah, dasar bajingan tak tahu terima kasih, jangan lupa bahwa suamikulah yang menyembuhkan lukamu sebelumnya. Saat mengingat perlakuan sebelumnya dan teringat urin monster yang bau itu, Yu Guang menjadi makin geram. Dasar jalang, kau harus menyelesaikan masalah ini denganku. Aku akan membuatmu hidup dalam dilema. Ye Bufan menghentikan Su Lingsuang, menatapnya dan tersenyum, orang tua, kamu terlihat sangat percaya diri. Tentu saja, anak manis, jangan main trik di depanku. Yu Guang tersenyum sinis, biar ku beritahu, kami sudah ada di sini sejak Pulau Panlong dibuka, tapi di bawah naungan Raja Mata Iblis, kalian para idiot itu sama sekali tidak menyadarinya. Ternyata mata aneh Raja Hiu Laut Mata Iblis itu mempunyai kemampuan penyembunyian yang istimewa, yang pada umumnya sulit dideteksi oleh manusia. Karena itu, kita semua tahu dengan jelas apa yang terjadi padamu. Meskipun kau sangat mengejutkanku, kau mampu melewati Pulau Panlong 9 putaran secara langsung, membentuk formasi tingkat 9, dan menghancurkan Pulau Yinzu dan Istana Lancang. Tapi bagaimana lagi, ini adalah Laut Iblis, tidak ada pulau dan tidak ada formasi. Dari sudut pandang kekuatan, aku tidak akan pernah percaya bahwa kau sebanding dengan 3 Raja Iblis. Bukankah kau kuat? Bukankah kau monster? Bukankah kau melawan surga? Bukankah kau seorang abadi medis? Aku heran bagaimana kau bisa lolos dari telapak tanganku hari ini. Hahaha. Pada akhirnya, orang ini tertawa semakin arogan, seolah-olah dia telah sepenuhnya mengendalikan situasi secara keseluruhan. Coba tebak bagaimana kaki babi akan memecahkan kebuntuan kali ini. Bab 2753 Xiao Xing kembali. Setelah Yu Guang selesai berbicara,
semua orang di Liga Tonghai merasakan hati mereka tenggelam ke dasar dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Memang, meskipun mereka memeras otak, mereka tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan situasi saat ini. 3 monster tingkat ke-10 memiliki keunggulan mutlak dalam hal kekuatan, dan mereka tidak mampu bersaing. Su Lingsuang tampak cemas, suamiku, aku akan menghentikan mereka, cepatlah pergi. Zhang Yujing mengikuti, ya, Ye Yixian. Aku akan menghentikan mereka dengan risikoku sendiri, kamu pergi dengan cepat dan balaskan dendam kami nanti. Tolong balaskan dendam kami di masa depan, Yixian. Semua orang di Liga Tonghai berkata serempak, dengan tekad untuk mati di wajah mereka. Mengapa kamu begitu gugup? Ye Bufan memandang semua orang dan tersenyum. Aku akan membalas dendamku saat itu juga. Aku tidak suka menundanya. Lagi pula, mereka hanya 3 monster. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka akan membalas dendam jika memang ada. Setelah selesai berbicara, Yu Guang tertawa lagi dengan arogan. Wah, kamu masih berpura-pura di sini sekarang. Aku ingin tahu berapa lama kamu bisa berpura-pura. Manusia, kamu sangat sombong. 3 mata aneh Raja Hiu Laut bermata iblis menatap Ye Bufan. Siapa yang memberimu keberanian untuk membandingkan kekuatanmu dengan 3 raja monster kami? Ya, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian, manusia bodoh. Monster luan laut biru dan monster gurita bermata darah keduanya meraung. Mereka jelas sangat tidak senang karena dihina oleh manusia bertubuh kecil. Itu aku. Begitu kata-kata itu terucap, seorang gadis loli kecil berbaju hijau tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Xiao Xing lah yang telah menghilang selama beberapa hari. Sekarang dia telah tertidur lelap, dan telah menyerap seluruh energi dari setetes darah naga itu. Namun penampilannya tidak berubah sama sekali, dia masih terlihat seperti berusia sekitar 12 atau 13 tahun, dengan kulit cerah, 2 kuncir di kepalanya, dan sepasang mata besar yang terlihat konyol dan lucu, sangat menggemaskan. Senyum muncul di bibir Ye Bufan. Tepat pada waktunya gadis kecil ini bangun, kalau tidak masalah yang dihadapi akan sulit dipecahkan. Kakak Ye, aku kembali. Aku sangat merindukanmu. Kata Xiao Xing sambil memeluk lehernya dan mencium pipinya. Tunggu sebentar, aku akan membantumu membuang sampah ini dulu. Setelah berkata demikian, gadis kecil itu berbalik dan berkacak pinggang, melotot ke arah 3 monster serta ayah dan anak keluarga Yu yang ada di hadapannya. Kalian semua sampah, dan kalian berani bersaing dengan kekuatan saudaraku Ye. Apakah kalian sudah cukup hidup? Semua orang yang hadir tercengang, tidak tahu dari mana loli kecil ini melompat keluar. 3 monster tingkat ke-10 tidak berbicara. Sebagai monster sendiri, mereka telah merasakan tekanan luar biasa dari Xiao Xing. Akan tetapi, ayah dan anak keluarga Yu tidak menyadari hal ini. Yu Kun berkata sambil tersenyum, gadis kecil itu terlihat baik. Datanglah dan hangatkan tempat tidurku malam ini. Awalnya, dia mendapat dukungan dari 3 monster dan tidak takut. Dia pun merasa bahwa gadis kecil di depannya ini cantik dan manis, dan sesaat sifat lamanya pun terbongkar. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, lehernya dicengkeram oleh sebuah tangan putih kecil. Kenapa kepalamu seperti sampah? Sambil berbicara, Xiao Qing mengerahkan tenaga dan memelintir kepala Yu Kun hingga terlepas, lalu menendangnya seperti bola. Semua orang di Liga Tonghai tercengang. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri tindakan legendaris memenggal kepala dan menendangnya seperti bola. Pada saat ini, mereka semua terkejut dengan keterampilan Xiao Xing. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana dia bergerak sebelum kepala Yu Kun dipenggal. Terlebih lagi, kontras visualnya terlalu besar. Si loli kecil yang terlihat cantik dan imut ternyata sangat seksi saat ia bertingkah fisik. Kau. Yu Guang terkejut, marah dan tertekan. Kepala putranya hilang, dan dia tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat. Apa maksudmu dengan dirimu? Dasar orang tua, beraninya kau menyinggung kakakku Ye. Kau pantas mati. Setelah Xiao Xing selesai berbicara, dia muncul di depan Yu Guang dalam sekejap. Ketika orang tua itu melihat bahwa situasinya tidak baik, dia berbalik dan ingin lari, tetapi sayangnya tidak ada kesempatan untuk melarikan diri.
Xiao Xing mengulurkan tangannya dan mencengkeram lehernya. Meskipun pihak lain telah mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan, dia tidak berbeda dari Yu Kun sebelumnya. Dia hanya memutar kepala itu dan menendangnya, lalu mayat itu jatuh ke laut iblis dengan bunyi plop. Mendesis. Seketika terdengar suara terkesiap dari semua orang yang hadir, dan semua orang dikejutkan oleh keterampilan Xiao Xing. Membunuh orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan semudah membunuh ayam. Seberapa kuatkah gadis kecil ini? Wajah saudara Zhang dipenuhi kengerian. Mereka tidak dapat membayangkan di mana Ye Bufan menemukan gadis kecil yang begitu kuat. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa kekuatan pihak lain tidak hanya terletak pada formasinya, tetapi juga pada kehadiran para biksu yang begitu kuat. Xiao Qing sama sekali tidak peduli dan berbalik untuk melihat ketiga Raja Iblis tingkat ke-10. Kalian bertiga reptil kecil, berlututlah dan minta maaf pada saudaraku Ye, atau mati. Sombong, biarkan aku melihat apa yang bisa kau lakukan. Monster gurita bermata darah itu meraung, lalu tentakel yang tak terhitung jumlahnya meliuk keluar dari bawah air, seperti ular piton raksasa yang tak terhitung jumlahnya, menyerang Xiao Xing dengan tekanan yang luar biasa. Melihat kekuatan sebesar itu, semua orang yang hadir merasa khawatir padanya. Bagaimanapun, itu adalah monster yang sebanding dengan monster di tahap akhir kesengsaraan. Aku penasaran apakah gadis kecil ini sanggup mengatasinya. Mencari kematian. Di bawah tatapan khawatir semua orang, Xiao Xing mengulurkan tangan dan meraih tentakel, lalu mengayunkannya dengan keras, langsung menarik monster gurita bermata darah besar itu keluar dari laut iblis. Beraninya kau menyerangku. Monster gurita bermata darah itu besar sekali, bagaikan gunung kecil, namun ringan seperti bulu di tangan Xiao Xing. Dia mengayunkannya ke atas dan membantingnya keras ke laut. Laut iblis bergelora dengan ombak yang amat besar, dan monster gurita bermata darah itu membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk cairan hitam. Ia tidak pernah menyangka akan begitu rentan di hadapan gadis kecil ini dan dipukuli tanpa kemampuan untuk melawan. Xiao Xing tidak punya niat untuk berhenti sama sekali, dan mulai menghancurkan tentakel di tangannya. Adegan ini tampak aneh sekali. Xiao Xing tidak berubah dan hanya tampak seperti gadis manusia kecil. Dibandingkan dengan monster besar tingkat ke-10, ia sangatlah kecil, seolah-olah seekor semut sedang menjatuhkan seekor gajah, yang membuat semua orang tercengang. Dalam sekejap mata, monster gurita bermata darah itu benar-benar tertegun dan bingung harus berbuat apa. Keluarlah dari sini, kau makhluk tak berguna. Xiao Qing menendangnya tepat pada kepalanya yang besar dan bulat dan melemparkannya sejauh 1000 meter. Monster gurita bermata darah itu dipukuli hingga pusing dan berputar 2 atau 3 kali sebelum dapat mengetahui arahnya lagi. Ia menatap Xiao Xing dan meraung. Sialan, aku akan melawanmu. Setelah berkata demikian, ia melambaikan tentakel besarnya dan menerkamnya lagi. Ayo berangkat bersama. Raja Hiu Laut dengan mata iblis di samping mereka menyadari ada sesuatu yang salah dan bergegas setelah menyapa. Binatang luan laut biru juga menyadari bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Xiao Xing sendirian, jadi mereka menukik turun dari udara. 3 monster level 10 bekerja sama untuk menghadapi 1 orang. Pemandangan semacam ini sangat langka di Laut Iblis. Dalam sekejap, langit dan laut berubah warna, ombak bergulung-gulung, dan tekanan besar membuat orang-orang Liga Tonghai mundur berkali-kali. Beberapa di antara mereka yang kultivasinya lebih lemah bahkan muntah darah di tempat. Ekspresi Ye Bufan berubah drastis. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan sebesar itu. Terlebih lagi, Xiao Xing baru saja bangun dari tidur lelapnya, jadi dia tidak begitu yakin seberapa kuatnya dia. Xiao Xing, apakah ini baik-baik saja? Panggilnya dengan khawatir. Hanya beberapa serangga kecil. Biar kutunjukkan padamu bagaimana aku bisa melampiaskan amarahmu. Xiao Qing penuh percaya diri dan maju tanpa rasa takut. Bab 2754, 3 pembunuhan berturut-turut. Su Lingsuang berkata dengan gugup, suamiku, apakah adik perempuan ini baik-baik saja? Bagaimana kalau aku pergi dan membantunya? Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, dia melihat Xiao Xing, yang sedang terbang ke udara, tiba-tiba berubah bentuk dan langsung berubah menjadi seekor naga hijau besar yang panjangnya 1000 kaki.
Pupil mata Ye Bufan mengecil. Naga hijau yang ditransformasikan Xiao Xing telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Ukurannya tumbuh lebih dari 10 kali lipat, dengan 2 tanduk tumbuh di kepalanya, tubuhnya ditutupi sisik padat, dan 4 cakar besar di bawah tubuhnya. Dari sudut pandang dingin, ia tampak seperti seekor naga. Saya pernah mendengar legenda naga hijau berubah menjadi naga sebelumnya. Sekarang Xiao Xing telah menelan darah naga, meskipun dia belum benar-benar berubah menjadi naga, dia telah mengalami perubahan dalam hal ini. Ao, Xiao Xing mengeluarkan raungan seperti naga di udara, bergema di langit dan bumi serta berguncang ke segala arah. Yang lainnya merasa lebih baik, tetapi 3 monster di depan mereka begitu ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Klan naga pada mulanya adalah raja segala binatang. Meskipun Xiao Xing hanya memiliki sedikit nafas naga, itu sudah cukup untuk membuat mereka kagum. Poin pentingnya adalah King Jiao sekarang merupakan monster puncak tingkat ke-10. Menurut umat manusia, ia telah mencapai kesempurnaan kesengsaraan besar. Baik dari segi garis keturunan maupun level, mereka jauh lebih kuat dari mereka. Semua orang di Liga Tonghai tercengang. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga bahwa loli kecil tadi ternyata adalah monster tingkat ke-10. Tidak heran dia memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Kalian bertiga sampah, pergilah ke neraka. Walaupun mereka semua monster, tetapi ketiga orang ini berani menyinggung saudara Ye, dan itu telah menyentuh batas kemampuan Xiao Xing. Pada saat ini, dia menyerang dengan niat membunuh dan tidak menunjukkan belas kasihan. Meskipun panjangnya 1000 kaki, gerakan Xiao Xing sangat lincah. Dia melesat ke atas kepala Raja Hiu Laut bermata iblis dan mencengkeramnya dengan cakarnya. Raja Hiu Laut bermata iblis sudah melemah karena raungan tadi. Pada saat itu, ia tidak dapat menghindar lagi dan dicengkeram erat oleh sebuah cakar dan dicengkeram kuat di bagian atas kepalanya. Pertahanan monster tingkat ke-10 sungguh menakjubkan, bahkan pedang dan pisau yang berharga pun sulit melukainya. Tapi sekarang, di depan cakar Xiao Xing, ia serapuh tahu. Kepalanya yang sebesar bukit benar-benar dicengkeram dan meledak. Seketika meledak menjadi kabut darah di langit. Ini, melihat dengan mata kepala sendiri seekor monster mati seketika, semua orang di Liga Tonghai menunjukkan ekspresi ngeri yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, musuh terbesar mereka adalah monster dari Laut Iblis, jadi mereka secara alami tahu betapa kuatnya pihak lawan. Bahkan jika Pulau Yinzu, Liga Tonghai dan Lancang bergabung, mereka hanya mampu melindungi diri mereka sendiri. Dan sekarang Xiao Xing membunuh 1 orang hanya dengan 1 gerakan, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Terutama saudara Zhang, mata mereka terbuka lebar sehingga bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Itu adalah binatang iblis tingkat ke-10 yang sebanding dengan tahap akhir kesengsaraan, namun sangat rentan. Naga hijau di depannya ada di level berapa? Seberapa kuatnya? Bahkan Ye Bufan pun cukup terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Xing menjadi begitu kuat setelah menyerap seluruh darah naga. Lalu, dia dipenuhi rasa gembira lagi. Dengan pengawal seperti itu di sisinya, bukankah dia akan bisa berjalan-jalan di negeri Dongeng Kunlun dengan bebas di masa mendatang? Bagaimana dengan 3 sekte suci dan kaum barbar? Jika saatnya tiba, aku bisa menghancurkan mereka sepenuhnya dengan kekuatanku sendiri. Mereka sangat terkejut, tetapi Xiao Xing tidak berhenti sama sekali. Dengan 1 cakarnya, ia membunuh Raja Hiu Laut bermata iblis, lalu mengayunkan ekor naganya yang besar ke belakang, menghantam monster gurita bermata darah dengan keras. Setelah menyaksikan kekuatan naga hijau dengan matanya sendiri, monster gurita bermata darah itu siap berbalik dan melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Menghadapi ekor naga yang tak terhentikan, ia cepat-cepat merentangkan tentakelnya, berharap dapat memblokir serangan itu. Fakta membuktikan, ia terlalu banyak berpikir. Di bawah penekanan level, tentakel yang awalnya sangat kuat menjadi rapuh dan terkoyak-koyak dalam sekejap. Ekor naga besar itu, dengan kekuatan luar biasa, menghantam kepalanya dengan keras. Dengan suara keras, kepala monster gurita bermata darah itu meledak seperti semangka busuk, dan darah merah cerah mewarnai laut menjadi merah. Wow, binatang blue siluan itu awalnya melayang di udara,
masih ragu-ragu apakah akan maju atau mundur. Namun dalam sekejap mata, kedua temannya terbunuh semua. Dia hampir mati ketakutan dan segera mengepakkan sayapnya yang besar dan terbang ke kejauhan. Namun begitu ia bergerak, naga hijau itu membuka mulutnya dan api yang menyilaukan meraung keluar. Setelah maju ke puncak level ke-10, naga banjir hijau sudah memiliki beberapa atribut naga. Meskipun api yang dihembuskannya tidak dapat menandingi nafas naga, ia juga sangat kuat. Ah! Binatang Blue Siluan mengeluarkan raungan yang menyayat hati, lalu seluruhnya dilalap api. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia terbakar menjadi abu tanpa meninggalkan jejak apapun, dan menghilang di udara. 3 pembunuhan beruntun dalam hitungan detik, sebelum semua orang bisa bereaksi. 3 monster tingkat ke-10 yang tadi begitu agung semuanya dibunuh oleh Xiao Xing. Orang-orang Liga Tonghai benar-benar tercengang. Kekuatan naga hijau di depan mereka telah membalikkan pemahaman mereka sebelumnya. Kalian harus tahu bahwa itulah 3 binatang buas paling ganas yang mendominasi Laut Iblis, tetapi membunuh mereka semudah membunuh ayam. Saudara Ye, bagaimana? Apakah saya hebat? Xiao Qing sama sekali tidak peduli dengan reaksi orang lain. Pada saat ini, sosoknya melintas dan berubah kembali menjadi seekor loli kecil, kembali ke sisi Ye Bufan. 2 tangan putih dan lembut mencengkeram lengannya dan mengguncangnya terus-menerus, seolah-olah mereka adalah seorang anak yang menunggu pujian. Keren, benar-benar keren. Pujian Ye Bufan sepenuhnya datang dari hati. Xiao Xing seharusnya berdiri di puncak dunia ini sekarang. Tampaknya dia akan bisa berjalan menyamping di dunia kultivasi di masa depan. Setelah masalah teratasi, semua orang terus bergegas ke Pulau Beiling. Ye Bufan langsung memanggil Jiu Tian dan menginjakannya bersama Xiao Xing dan Su Lingsuang. Setelah naik ke perahu, Su Lingsuang tahu bahwa mereka punya sesuatu untuk dibicarakan, jadi dia langsung pergi ke depan untuk mengendalikan Jiu Tian. Mereka berdua duduk di kabin dan mengobrol. Ye Bufan bertanya, apakah kau sudah sepenuhnya menyerap kekuatan setetes darah naga itu? Xiao Xing menggelengkan kepala kecilnya, dan kepangan kecil di atas kepalanya terus bergoyang. Ya, sudah terserap seluruhnya. Ye Bufan bersemangat, apa kekuatanmu saat ini? Apakah kamu tidak memiliki saingan di dunia kultivasi? Seharusnya begitu. Aku bisa membunuh orang seperti itu sekarang hanya dengan tamparan. Petik 2. Ye Bufan tidak bisa menahan tawa, hahaha. Bukankah itu berarti kita akan menjadi tak terkalahkan di masa depan dan kita tidak perlu takut pada lawan manapun di dunia kultivasi? Petik 2. Xiao Qing menatapnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kakak Ye, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Petik 2. Apapun itu, katakan saja padaku. Petik 2. Ye Bufan masih tenggelam dalam kegembiraan. Dengan penolong yang begitu kuat, akan jauh lebih mudah baginya untuk bertindak di masa depan. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dan memusnahkan semuanya dengan kekuatan. Dia percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama untuk menemukan orang-orang yang hilang, membawa Raja Qing Ye kembali bersamanya, memecahkan segel ruang angkasa dan kembali ke bumi. Xiao Xing berkata, hanya saja aku tidak bisa mengambil tindakan lagi di masa depan. Petik 2. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bukan masalah besar jika aku tidak bisa bertindak. Ye Bufan baru saja selesai berbicara ketika dia menyadari apa yang dikatakan pihak lain. Matanya tiba-tiba membelalak. Apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu kamu tidak bisa melakukannya lagi? Petik 2. Bab 2755, apakah ada yang tersisa setelah dihancurkan? Xiao Qing berkata, karena saat aku bergerak tadi, aku sudah merasakan panggilan dari negeri dongeng, dan kemudian aku langsung menahan napas. Begitu aku menggunakan kekuatanku saat ini lagi, aku mungkin akan menarik malapetaka surgawi, dan kemudian aku akan naik. Ini, di masa lalu, naik ke negeri dongeng hanyalah sebuah legenda bagi Ye Bufan. Ia tidak pernah menyangka suatu hari kejadian itu akan begitu dekat dan menimpanya. Dia berpikir sejenak dan menelan ludahnya, bisakah binatang iblis juga naik? Tentu saja bisa, Xiao Xing berkata, binatang iblis juga bisa naik, tetapi karena mereka telah berlatih terlalu lama, jumlah yang naik sangat sedikit, dan umumnya tidak ada yang akan menyadarinya.
Misalnya, jika saya tidak bertemu dengan saudara Y, saya akan tetap menjadi binatang iblis tingkat 8. Mungkin butuh puluhan ribu tahun, atau ratusan ribu tahun, untuk naik, atau saya mungkin tidak akan pernah mencapai tingkat ini seumur hidup saya. Ye Bufan berkata, kemana binatang iblis pergi setelah mereka naik? Xiao Xing berkata, seharusnya itu adalah negeri dongeng, aku tidak tahu detailnya. Ye Bufan tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres, bukankah kenaikan ke alam abadi adalah hal yang baik? Banyak orang berlatih seumur hidup hanya untuk bisa naik ke alam abadi, mengapa kamu tidak mau? Karena aku tidak ingin meninggalkan saudara Ye. Xiao Xing cemberut dan berkata, aku tidak tahu seperti apa negeri dongeng itu, tetapi aku tahu bahwa aku sangat senang bersama kakak Ye. Saat aku sampai di sana, aku akan sendirian tanpa teman. Aku akan merindukanmu tanpa kakak Ye, dan aku akan sangat kesepian tanpa konsol game. Jadi aku tidak ingin naik, aku hanya ingin bersamamu. Oh, baiklah kalau begitu. Merasakan perasaan tulus gadis kecil itu, hati Ye Bufan pun menjadi hangat. Karena kamu tidak mau, maka tunggulah aku. Setelah itu, kita akan naik ke negeri dongeng bersama. Oke. Gadis kecil itu tampak gembira, kalau begitu kamu harus cepat, kalau tidak, akan merepotkan kalau suatu hari aku tidak bisa mengendalikannya. Ye Bufan mengangguk, dan bertanya, ngomong-ngomong, saat kamu mencapai monster level 10, tidak bisakah kamu mengubah penampilanmu sesuka hati? Kenapa kamu tidak mengubah penampilanmu? Aku tidak akan berubah, penampilan ini sudah bagus, kalau tidak bagaimana kalau kakak Ye tidak mengenaliku? Xiao Xing mengusap tangannya yang putih dan lembut di sini, kakak Ye, cepat keluarkan konsol game itu, aku sudah lama tidak bermain. Sekarang aku adalah monster level 10. Mari kita lihat apakah aku bisa mencapai level ketiga. Oke, Ye Bufan berkata sambil mengeluarkan konsol game dan melemparkannya. Dia masih merasa sedikit menyesal dalam hatinya. Karena Xiao Xing tidak dapat membantu, sepertinya dia tidak lagi memiliki pengawal super dan harus mengandalkan dirinya sendiri untuk segala hal di masa depan. Wajah gadis kecil itu penuh kegembiraan saat itu. Dia mengambilnya dan mulai bermain Tetris. Ye Bufan memperhatikan dengan penuh minat di sampingnya. Jari-jari putih lembut Xiao Xing terbang ke atas dan ke bawah, tetapi tak lama kemudian kata, game over, muncul di layar. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku tidak bisa lulus level pertama? Gadis kecil itu melambaikan tangannya, tampak kesal. Mungkin karena aku sudah lama tidak bermain. Tanganku agak berkarat. Biar aku coba lagi. Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa, hanya menonton sambil tersenyum dari samping. Tak lama kemudian babak kedua pun dimulai, dan hasilnya tetap saja saya gagal lolos level pertama. Saya tidak tampil dengan baik. Kali ini semua salah saya. Gadis kecil itu menemukan alasan lain untuk dirinya sendiri dan menekan tombol mulai lagi. Lalu kejadian memalukan pun terjadi. Tak hanya gagal lulus di level pertama, skor yang didapatnya pun lebih rendah dibanding 2 kali sebelumnya. Xiao Xing dipenuhi kebencian dan kemarahan. Akhirnya, dia mengangkat wajah kecilnya dan bertanya, aku menghancurkan konsol game ini. Apakah kamu masih menyimpannya? Melihat ekspresi cinta dan benci yang bertentangan dari gadis kecil itu, Ye Bufan akhirnya mengerti sesuatu. Bermain game tidak ada hubungannya dengan kultivasi, hanya saja tidak cocok untuk monster. Tetapi gadis kecil itu sangat terlibat di dalamnya dan segera memulai putaran berikutnya. Xiao Xing mencoba yang terbaik untuk melawan Tetris, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Bahkan ketika dia kembali ke Pulau Beiling dan melompat dari langit ke-9, gadis kecil itu masih penuh amarah. Dia berjuang dan kalah terus, dan pada akhirnya dia tetap tidak dapat menembus level pertama. Setelah semua orang kembali, seluruh pulau langsung menjadi heboh. Terutama ketika berita perang ini menyebar, semua orang di keluarga Su sangat gembira, seolah-olah hari itu adalah tahun baru. Kakak iparnya memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa. Dia tidak hanya lulus ujian pembentukan Pulau Panlong, tetapi juga menghancurkan Pulau Yinzu dan menaklukkan Istana Lancang. Yang terpenting, dia menghancurkan raja ketiga monster itu. Dengan kata lain,
Wilayah laut ini akan diperintah oleh Liga Tonghai di masa depan, dan keluarga Su akan menjadi keluarga terkuat di Liga Tonghai. Setelah luapan kegembiraan dan kegembiraan, saudara Zhang mengucapkan selamat tinggal dan Pulau Beiling perlahan kembali damai. Xiao Xing menemukan kursi dan duduk di bawah pohon besar, terus memainkan konsol game dengan penuh perhatian, mengabaikan yang lainnya. Ye Bufan membawa Su Qing mencari ruangan tenang dan mengeluarkan pil Shenyuan dari botol pemurnian iblis. Benda ini disempurnakan menggunakan jiwa Yuan Huairen, dan levelnya tidak kalah dengan pil jiwa binatang dari ular piton penelan langit. Ramuan semacam ini merupakan harta yang tak ternilai bagi orang lain, tetapi tak banyak gunanya baginya. Sekalipun dia meminumnya, kultivasinya tidak akan meningkat banyak. Karena itu, dia mengeluarkan pil Shenyuan untuk membantu Su Qing meningkatkan kultivasinya, yang juga untuk membantu keluarga Su sebelum pergi. Setelah meminum pil tersebut, tingkat kultivasi Su Qing melambung tinggi bagaikan roket, dan ia berturut-turut melintasi semua alam periode Mahayana, dan akhirnya stabil di tahap awal kesengsaraan. Ye Bufan berbalik dan kembali ke kamarnya. Saat ini, Su Lingsuang sedang duduk di depan jendela sambil memandang keluar, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Suamiku, kamu kembali. Begitu melihat kedatangan Ye Bufan, dia langsung melangkah maju untuk menyambutnya. Saat ini, dia bukan lagi sosok pria kuat di masa penyeberangan kesengsaraan, melainkan seorang istri muda yang tengah menanti-nantikan kepulangan lelakinya. Ye Bufan mengangguk dan kemudian sebuah pedang muncul di telapak tangannya. Itu adalah artefak tingkat rendah pedang King Hong yang pernah digunakan Yin Jiuping sebelumnya. Pedang ini untukmu. Dia tidak mengeluarkan pedang sebelum Pulau Yinzu diselesaikan, tetapi sekarang dia tidak lagi memiliki kekhawatiran seperti itu. Su Lingsuang memegang pedang di tangannya dan memandanginya, tetapi tidak ada kegembiraan di wajahnya. Apa, kamu tidak menyukainya? Ye Bufan sedikit terkejut. Secara logika, pedang itu memiliki penampilan yang sangat indah dan merupakan senjata dewa tingkat rendah. Setiap pembudidaya yang melihatnya akan menganggapnya sebagai harta karun. Su Lingsuang mengangkat kepalanya, matanya yang indah sudah dipenuhi kabut. Suamiku, apakah kamu akan pergi? Ini, ya. Ye Bufan akhirnya mengangguk. Dia melakukan banyak hal hanya untuk memperjelas keadaan dengan keluarga Su sebelum pergi. Jelas saja wanita cerdas ini sudah menyadarinya. Bagaimana denganku? Apakah kau akan membawaku pergi bersamamu? Ini, Ye Bufan ragu-ragu, tetapi tetap memutuskan dan berkata, sebenarnya, benar-benar ada kesalahpahaman di antara kita. Kamu telah mencapai masa penyeberangan kesengsaraan, dan kamu tidak perlu khawatir diganggu oleh orang lain. Kamu pasti akan dapat menemukan yang baik di masa depan. Kali ini reaksi Su Lingsuang sedikit tidak terduga. Dia tidak banyak bicara dan hanya melambaikan tangannya. Saya mengerti. Anda bisa pergi sekarang. Ye Bufan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia selalu merasa bahwa apapun yang dia katakan saat ini tidak akan benar. Pada akhirnya, dia hanya mengangguk dan berjalan keluar pintu.